Selamat datang kembali di segmen analisa terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Ini indikasi yang sangat kuat bahwa dugaan kasus ini bukanlah sekedar karena kecelakaan, tetapi ada indikasi mengenai pasal 340, yakni adalah pembunuhan berencana. Hari ini keterangan terbaru dari Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya memberikan sejumlah keterangan. Salah satu diantaranya adalah bahwa dari CCTV yang sudah berhasil dikumpulkan dan juga CCTV tersebut sudah dikategorikan sebagai asli dan tidak ada editan, ada dua hal yang disampaikan di sini menurut beliau ini ada potensi bahwa ini menuju ke pasal 340 pembunuhan berencana, dan ini juga menjadi salah satu pasal yang akan disangkakan nanti. Pertama adalah ketika Dante dibenamkan dalam peristiwa di CCTV tersebut di tanggal 27 Januari 2024, alasan dari tersangka Yuda Arvandi adalah karena dia saat itu katanya sedang melatih pernafasan Dante untuk berenang. Tetapi ada yang janggal, teman-teman. Menurut beliau, Kombes Pol Wirasatya, ketika dibenamkan itu waktunya berbeda-beda. Kan dikatakan di situ ada 12 kali dibenamkan, tetapi biasanya kalau orang berenang, samalah kalau kalian olahraga juga, kita tahu ya, pace-nya atau ritme pada saat kita melakukan tarik nafas berenang, itu kan biasanya senada seirama, tidak ada yang lebih cepat atau lebih pendek, biasanya adalah sama rata pace-nya. Tetapi di CCTV ditunjukkan ada beberapa adegan yang itu menunjukkan kadang Dante itu dibenamkannya cepet banget, kadang lama banget. Nah, ternyata pas dicek dari CCTV sekitar, karena yang beredar di media massa ini adalah CCTV yang potongan-potongannya aja, banyak yang sudah di-cut karena mengandung unsur kekerasan di situ. Ada yang menunjukkan bahwa pada saat ada lifeguard atau penjaga di kolam renang tersebut lewat, Dante itu dibenamkannya cepat. Tapi pada saat nggak ada, itu lama. Nah, ini juga menjadi satu hal yang nggak bisa dipungkiri bahwa ada indikasi yang kuat bahwa ya Yuda Arvandi ini bukan sekedar melatih, apalagi juga dia nggak punya sertifikasi untuk melatih. Memang diakui dari Kombes Pol Wirasatya dari berbagai macam keterangan dari saksi di sini bahwa Dante, korban dengan tersangka Yuda ini memang sudah beberapa kali atau sering gitu mereka ini untuk latihan berenang bareng. Alasannya karena putri dari tersangka Yuda ini merupakan sahabat dari Dante, makanya mereka latihan renang bareng. Ini pun juga diperkuat dengan sejumlah video yang diupload oleh keluarga pihak tersangka Yuda bahwa mereka ini sudah sering bersama kok latihan bareng, tapi kan itu bukan sebuah jaminan karena kita sudah melihat kalau memang semuanya itu baik-baik aja, kenapa Dante meninggal dunia? Itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Nah, dugaannya yang sangat kuat di sini adalah kenapa pada saat ada orang lewat atau lifeguard lewat di CCTV tersebut, pace-nya Dante pada saat dibenamkan itu cepat. Pada saat tidak ada orang yang mengawasi atau lewat, itu lama sekali. Dan kita tahu ya, itu kan detik-detik pada saat Dante sudah nggak bisa bernafas lagi. Nah, yang kedua adalah mengenai kejadian di mana seminggu sebelum tanggal 27 Januari 2024 itu, dikatakan dari Direskrimum Polda Metro Jaya bahwa tersangka Yuda Arvandi beserta ibunda Dante, Tamara Tiasmara, itu sudah survei lokasi terlebih dulu. Alasannya survei lokasi karena dia ini mau lihat fasilitasnya. Kira-kira fasilitasnya bagus nggak ya buat anak-anak berenang? Apakah masuk akal atau tidak? Terlalu well prepare sih. Apalagi di zaman era digital seperti ini kan tempatnya juga tempat umum, berenangnya di kawasan Jakarta Timur ya. Aku cek lokasinya juga bukan lokasi yang di daerah, artinya kan bisa dicek dari sosial medianya, bisa dicek dari internet, YouTube, untuk ngelihat lokasi. Apalagi di Jakarta, dengan kemacetan yang begitu tinggi, tetapi Tiasmara dan juga Yuda itu seminggu sebelumnya datang ke lokasi TKP untuk ngecek fasilitas. Alasannya, apakah ini ada isu-isu yang bilang bahwa mereka ini ngecek kedalamannya, karena kedalamannya itu kan kurang lebih berapa ini, 1,5 meter ya, dan pastinya untuk anak usia 6 tahun ini
nggak akan bisa bertahan kalau dia nggak bisa berenang di situ. Tapi kan Dante kelihatan banget sih memang dari CCTV yang beredar, Dante itu kan berenangnya berada di pinggir ya, nggak tengah-tengah banget. Dia berada dekat sama ujung dari kolam renang tersebut. Yang itu mengindikasikan bahwa Dante sebenarnya memang nggak bisa berenang yang bagus-bagus banget. Berenangnya cuman ya salah kadarnya. Itu adalah interpretasiku. Karena apa? Kalau orang, aku lihat juga ada teman-teman anakku ya, yang juga usia 5, 6, 7, mereka udah jago berenang, mereka udah bolak-balik tuh dari ujung sampai ujung. Nah, kalau Dante ini kan enggak, dia cuma berada di kawasan deket sama si tersangka Yuda dan dia berusaha menuju ke pinggiran tersebut. Jadi bisa dikatakan keterangan dari Angger Dimas, ayahnya Dante, yang membantah statement dari ibundanya Tamara bahwa Dante itu jago berenang, itu katanya adalah bohong semata. Karena dari dulu mulai usia Dante 6 bulan memang latihan renang sama kakeknya, tapi gara-gara COVID akhirnya berhenti. Dan Dante juga sempat curhat katanya sama Angger, bapaknya. Dia ini nggak suka renang katanya, tapi si emaknya selalu ngajarin untuk renang. Apakah Dante nggak suka renang itu karena mungkin bersama dengan Angger Dimas, dugaannya Dante mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan itu sudah dari dulu-dulu, tapi namanya anak-anak tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan apakah ke arah kesana, karena biasanya ya teman-teman, anak-anak itu kan suka banget sama air ya. Kalau udah ketemu air kayaknya happy, nggak tahan gitu. Tapi kenyataannya Angger Dimas mengatakan bahwa anaknya tuh nggak suka berenang sebenarnya. Mungkin dia suka sama airnya, tapi dia nggak suka sama orang yang menemani dia. Oke, mengenai motif ini masih digali sama tim ASIFOR, psikolog forensik ya, Asosiasi Psikolog Forensik, kata Kombes Pol Wirasatya, karena ada banyak sebenarnya interpretasi dari bahasa tubuh di CCTV yang kita cuma tahu sedikit aja, masyarakat aja nilainya ada yang janggal. Misalnya kayak celingak-celinguk kan ya, si tersangka ini kan pada saat Dante itu lagi berusaha untuk menggapai pinggir, dia celingak-celinguk. Ini adalah bagian pada saat dia itu membenamkan Dante, kadang cepat, kadang lama, karena ada orang lewat di sebelahnya gitu. Kami juga cek dengan orang yang punya sertifikasi melatih renang, kata Kombes Pol Wirasatya. Karena apakah adegan yang dilakukan oleh tersangka dalam CCTV tersebut adalah khas orang melatih berenang? Ya, aku juga bisa berenang, aku juga pernah les berenang gitu, tapi tidak ada tuh yang bagian seperti itu. Biasanya kalau les berenang buat anak-anak ya, ini tipikalnya anak-anak ya, biasanya akan selalu ditemani, bahkan juga ada yang kayak pelampung di ujung-ujung gitu, biasanya ada pelampung di ujung-ujung, itu selalu ada loh untuk anak yang baru berenang. Ini kan Dante tidak memakai pelampung apapun di ujungnya, kan aneh gitu ya. Menurut aku sih ini sesuatu hal yang janggal banget. Dan dari keterangan ahli, orang yang bisa punya sertifikasi dalam mengajar les renang ini, menurut aku akan memberikan bantahan yang memberatkan untuk tersangka yang diduga melakukan aksi ini. Dugaannya adalah pembunuhan berencana, mengarah ke sana teman-teman. Nah, kemudian juga alasannya ngakunya bahwa dia melatih pernafasan dengan melakukan nyelem-nyeleman. Ini adalah bahasa yang ada di BAP, berita acara pemeriksaan. BAP itu adalah tulisan yang ditulis oleh penyidik yang merupakan verbatim dari tersangka. Ditulis semuanya, kemudian ditandatangani pada akhirnya nanti. Dan ini akan menjadi salah satu bagian yang akan diserahkan ke kejaksaan, dan jaksa akan menulis surat dakwaan dan disidangkan. Ketika dibenamkan waktunya beda-beda. Ini tadi yang membuat penyidik itu bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kok waktunya berbeda-beda? Aneh banget. Apa karena ketidakprofesionalan? Apa karena ada indikasi memang Dante sudah mau dihabisi seperti itu? Di TKP adalah pertama kali Dante dan juga yang lainnya berenang di sana karena sudah ada persiapan sebelumnya. Janggal sih. Yang lebih janggal lagi pada saat Angger Dimas, bapaknya itu diwawancara, dia mengatakan beberapa hal. Kata-katanya standar, yang disampaikan adalah hal yang kayaknya kesannya bapak yang kuat. Tetapi bahasa tubuhnya itu Angger Dimas kayaknya dia tahu sesuatu, menyembunyikan sesuatu, tapi dia kayak dalam tanda kutip ngece gitu loh. Dia pengen menyampaikan pesan ini, kayaknya ke keluarga dari tersangka Yuda Arfandi. Harus tabah dan mencari keadilan sembari senyum. Saya nggak mau berspekulasi,
Saya mau mudah-mudahan anak saya menjadi contoh dan pahlawan agar tidak ada lagi yang seperti dia. Apakah dugaannya Angger Dimas ini punya bukti yang kuat, punya keyakinan juga bahwa putranya itu mendapatkan perlakuan tak wajar sudah sejak lama. Makanya ini juga dari penyidik mengatakan dalam konferensi pers hari ini akan menggali lebih dalam sudah berapa lama antara Tamara dan juga Yuda itu menjalin hubungan pacaran. Dan ada keterangan dari ahli saksi lainnya pengen digali lebih dalam. Terus juga beberapa hal yang menurut aku sangat janggal adalah ya dari si Tamaranya ya tidak mau melihat CCTV di beberapa hari setelah kejadian. Padahal kalau seandainya dia mau melihat itu, semua orang bisa melihat itu, otopsinya kan bisa lebih maksimal hasilnya. Oke, pembahasan mengenai otopsi kita akan bahas di video berikutnya. Itu dulu yang bisa aku update mengenai bagian mengenai konferensi pers hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.